Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, Amsal ini, kitab Amsal itu ditulis antara lain adalah untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, ya, memberikan kecerdasan dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ya, memang tujuan nasihat-nasihat ini diberikan pada anak muda. Nah, anak muda di sini berarti anak yang masih muda, ya. Saudara, sebagai orang tua, kita mendidik anak yang pertama takut akan Tuhan sehingga dia hidupnya bermoralnya, mengajarnya dari kecil, ya. Jadi orang tua harus sebagai teladan untuk moralitas, sehingga mereka tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang tidak merugikan orang lain, apa yang harus bagian kita untuk kita lakukan. Nah, saudara, pada waktu ambil SIM, ya, ada pertanyaan. Ini ambil SIM di luar negeri, ada pertanyaan. Pada waktu ada speed limit, ya, batas, misalnya 90 km per jam di jalanan tol atau 100 km per jam itu di jalanan tol. Lalu orang-orang banyak itu semuanya lebih, misalnya 110. Nah, kita harus ikut aturan atau ikut orang-orang yang melanggar batas kecepatan, ya. Kalau kita tulis, kita ikut, ya, karena kan ikut flow, ya. Semua orang cepat, ya, kita ikut cepat. Kalau kita lambat nanti kita ketabrak. Tapi salah, ya. Tetap kita harus mengikuti peraturan. Nah, itu jawabannya. Kalau kita mengikuti arus, kita salah. Nah, saudara, jadi kita mesti belajar tuh bagaimana kita tetap, walaupun semua orang melakukan kesalahan, apakah bisa kita tetap bertahan untuk mengikuti peraturan. Nah, ini sulit, ya. Jadi itu sebabnya kita mengajarkan sejak dini, sejak anak-anak, supaya tahu kalau ada larangan untuk masuk ke wilayah orang, kita harus mentaati, ya, jangan masuk ke wilayah. Karena kalau di luar negeri itu kita memasuki wilayah orang yang dikatakan dilarang, kita bisa ditembak. Ini bisa ditembak, ya. Karena kadang-kadang saya itu jangan saya ingin tahu ada bunga yang bagus, ada apa, saya ingin masuk. Waduh, anak saya bilang, "Mama, jangan. Kenapa? Bisa ditembak itu. Yang punya rumah itu ada di atas, ya." Jadi tidak boleh, kalau sudah bilang tidak boleh, tidak boleh. Dan tidak salah kalau mereka menembak kita karena kita melanggar tulisan yang diberitahu dilarang masuk. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya sebagai orang tua kita mesti mengajarkan, ya. Selain mengajarkan itu supaya cerdas, supaya berpengetahuan, bijaksana, kita juga mengajarkan kreativitas. Kreatif itu melakukan sesuatu dengan apa yang ada, ya. Jadi tidak harus sama dengan orang lain. Nah, banyak sarjana walaupun dia sudah menjadi sarjana tetapi mereka menganggur. Mengapa? Ya, mungkin nilainya juga entah apa bagus atau tidak bagus, sebagian itu yang nganggur, ya. Namun saudara, kadang-kadang itu karena mereka tidak kreatif. Mungkin pada waktu diwawancara ditanya ini itu, jawabannya mereka go by the book, ya. Pokoknya apa yang dikatakan buku begitu, apa yang dikatakan teorinya begitu, harus begitu. Dan dia tidak tahu bagaimana mengembangkannya. Begitu juga firman Tuhan ini hanya memberitahu supaya kita berpengetahuan, supaya menjadi cerdas, supaya bijaksana. Tapi bagaimana? Memang tidak diuraikan bagaimananya. Jadi saudara dan saya, kita perlu mengembangkannya. Bagaimana, ya? Jadi dari kecil anak-anak diajarkan untuk kreatif, seperti orang yang tidak ada jalan keluar, dia bisa mencari jalan keluar, ya. Ada seorang yang dia sudah terjerat di satu kontainer, dia tidak bisa keluar karena kontainer itu dibuang ke laut.
air mulai masuk karena bekas ditembak ya. Nah, orang-orang yang lain sudah meninggal, dia sendiri yang hidup karena dia coba bersembunyi di atas susunan-susunan box-box. Lalu bagaimana harus keluar? Air semakin naik ya. Nah, maka dia cari ada apa di dalamnya. Dia menemukan bor. Ini bornya baterai sehingga dia dapat bor. Akhirnya walaupun tidak rata, dia bisa membuka atasnya kontainer itu. Dia berteriak-teriak, tidak ada yang bisa menolong. Dia tidak ada makanan. Lalu di dalamnya itu ada tali-tali, dia coba buat jala, ya, menjala. Jadi dia bisa menjala ikan untuk makan. Jadi dia bisa bertahan sampai ada kapal pesiar yang lewat. Ini sudah lebih dari 20 hari, saudara. Akhirnya dia bisa survive. Ada yang menolong karena dia kreatif. Dia tidak hanya duduk diam saja. Apa yang ada di sekelilingnya dia coba ya. Kontainer itu akhirnya hampir tenggelam. Dia juga coba ada box-box plastik itu ya, seperti Tupperware itu dia ikat-ikat lalu dijadikan satu. Dia ambil beberapa kayu potongan itu, dia membuat seperti kapal kecil begitu ya untuk survive. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu mengajar anak tidak hanya duduk diam, melihat sesuatu, ajarlah mereka supaya mereka dapat hidup, supaya mereka dapat survive di dalam kehidupan ini. Ya, begitu saudara-saudara, karena Tuhan kita itu kreatif, Dia memberikan kita kemampuan juga untuk kreatif. Ya, Allah hanya berfirman, Dia membuat, alam semesta ini membuat kita saja. Saya itu sering merasa, Tuhan itu luar biasa ya. Kok bisa kita menjadi hidup begini, kehilangan sesuatu syaraf saja, sakit bukan main. Itu bagaimana memikirkannya ya, ini banyak di dalam tubuh kita itu, bagaimana pembentukan darah, bagaimana otot-ototnya dibangun sampai kita bisa berdiri, tubuh kita seperti ini, dan bagaimana jantung berdenyut, semuanya luar biasa, saudara. Itu sebabnya mari kita mengembangkan cucu-cucu kita, anak kita, supaya kreatif. Ya, orang tua juga perlu kreatif ya, supaya kita walaupun sudah tua kita bisa survive hidup. Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang kreatif. Biarlah kami juga bisa memiliki kreativitas, kami mengajarkan anak cucu untuk menjadi kreatif sehingga mereka dapat survive dalam kehidupan ini. Dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dengan berbagai cara, karena Tuhan yang sudah memberikan kami bagaimana kami harus berpikir, kami harus menggunakan apa yang ada di sekeliling kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara ya, mari menjadi kreatif. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.